Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan, nama saya Denny Setiawan, NPM 182191049. Saya dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan contoh tujuan penelitian. Mari simak video ini. Di sini saya menerangkan tentang manusia mempunyai hasrat untuk tahu, dan itulah yang menjadi pangkal dari segala ilmu pengetahuan. Gejala alam atau masyarakat yang ditangkap oleh manusia dengan akal panca indera saja belum menyebabkan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan diperoleh melalui penyelidikan atau penelitian ilmiah. Ini saya akan menjelaskan dulu pengertian penelitian menurut Luqman 1978, yaitu penelitian adalah usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah. Sistematik karena harus mengikuti prosedur langkah-langkah sebagai suatu kebulatan prosedur. Dan menurut Supriyanto MA tahun 1977 menyatakan bahwa penelitian itu merupakan suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analis data yang dilakukan secara sistematis dan efisien untuk memecahkan suatu masalah atau menguji suatu hipotesa. Nah, di sini selanjutnya yaitu contoh tujuan penelitian. Penelitian ditinjau dari tujuan 3 macam, yaitu yang pertama penelitian eksploratif, kedua penelitian pengembangan, yang ketiga penelitian verifikatif. Nah, penelitian eksploratif ini yaitu penelitian yang bertujuan menemukan problematika baru. Yang kedua penelitian pengembangan, yaitu penelitian yang khusus dimaksudkan untuk pengembangan pengetahuan yang sudah ada. Yang terakhir yaitu verifikatif, yaitu penelitian ditunjukkan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan. Nah, di sini adapun contoh tujuan umum dan khusus yaitu tentang penelitian. Yang pertama adalah tujuan umum adalah tujuan penelitian secara keseluruhan dari yang ingin dicapai dalam penelitian itu sendiri. Yang kedua ada tujuan khusus adalah tujuan yang lebih spesifik, biasanya menggunakan kata-kata operasional sehingga lebih jelas untuk dicapai. Tujuan yang khusus itu biasanya juga menjadi penjabaran dari tujuan umumnya. Jadi ada kaitannya dengan tujuan umum. Yang terakhir yaitu cara membuat contoh tujuan penelitian. Halo, hai. Kali ini saya, Jinur Amelia, akan menjelaskan mengenai dan membahas perihal fungsi teori dalam penelitian. Nah, sebelum ke sana, apa sih teori itu? Nah, apa itu teori? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, teori merupakan pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Pun beberapa ahli menjelaskan mengenai pengertian dari teori. Tetapi menurut Kerlinger, teori adalah seperangkat ide, konstruk atau variabel, definisi dan proporsi yang memberikan suatu gambaran atau fenomena secara sistematik dengan cara menentukan hubungan antar variabel. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian teori ada dari KBBI dan menurut para ahli. Tetapi secara umum, teori diartikan sebagai seperangkat ide, penjelasan atau prediksi secara ilmiah. Lalu, setelah kita sudah mengetahui apa itu teori, kita akan lanjut kepada fungsi teori. Fungsi umum teori yaitu yang pertama yaitu menyederhanakan penjelasan tentang gejala sosial yang rumit dan kompleks, dan yang kedua yaitu memprediksikan suatu gejala. Lalu 3 fungsi teori. Yang pertama yaitu menjelaskan, yang kedua itu meramalkan, sedangkan yang ketiga mengendalikan suatu gejala. Lalu apa sih hubungan antara teori dan penelitian? Hubungan teori dengan penelitian merupakan
Teori menyediakan konsep yang relevan. Asumsi-asumsi dasar yang digunakan membantu dalam mengarahkan pertanyaan penelitian yang dapat diajukan dan membantu dalam memberikan makna terhadap data. Selanjutnya, posisi dan peranan teori untuk penelitian kuantitatif. Teori melandasi perumusan masalah, pengembangan hipotesis, pengujian data, dan pembuatan kesimpulan sehingga hasilnya bisa memberi dukungan atau penolakan terhadap teori. Sekian pembahasan materi kali ini. Tetap semangat, stay safe, stay healthy, and keep learning. See you!